Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudaraku, kita mengambil pelajaran dari hadis Rasulullah SAW. Kita akan membaca satu hadis dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 1631. Dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, idza matal insanu, jika manusia meninggal, in qata'a amaluhu ila min thalatha, akan terputus amalnya kecuali dari tiga hal ini. Jika manusia meninggal, maka terputus amalnya kecuali dari tiga hal ini. Tiga hal ini saja. Sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Ilmu yang tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Waladin salihin yada'ula, atau anak saleh yang mendoakan orang tua. Saudaraku, apakah kita mempunyai tiga hal ini? Sedekah jariyah, sudahkah kita bersedekah? Setiap hari 1.000 rupiah, 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, 10.000, 100.000 atau selebihnya. Terus bersedekah jariah yang tujuannya ada tatkala kita mati, terus kita dapat pahala. Tatkala kita mati, kita tidak dapat lagi sholat, tidak dapat lagi berpuasa, tidak dapat lagi mengaji, tidak dapat lagi berdakwah. Apakah kita punya sedekah jariah? Yang kedua, ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, hanya yang bermanfaat saja kita sebarkan kepada manusia. Entah itu dalam bentuk ilmu bahasa, misalnya bahasa Arab, kita mengajar kepada orang, atau ilmu agama kita sebarkan melalui media-media sosial dengan tujuan agar tatkala kita meninggal dunia, terus pahala kita bertambah, dibaca orang lain mendapatkan manfaat dari tulisan-tulisan kita melalui media sosial. Maka janganlah berputus asa dari tulisan-tulisan yang kita buat dalam media sosial, walaupun tidak ada yang membacanya. Karena niat kita adalah untuk mencari, mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah mendapatkan jempol niat kita, bukanlah ingin mendapatkan pujian, namun yang kita niatkan adalah kita setelah kita mati, kita dapat lagi untuk berdakwah. Kita ingin setelah kita mati kita tak mampu berdakwah, maka saat kala kita hidup kita sebarkan melalui media sosial. Kemudian awaladin salihin yada'ula, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak soleh, mari kita berusaha mendidik anak kita menjadi generasi-generasi yang soleh sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Kita membaca hadis ini lagi dalam bentuk yang lain. Kita membaca dalam bentuk yang lain hadis ini, di mana hadis ini diriwayatkan sahabat Rasulullah SAW Abu Hurairah, diriwayatkan sahabat Rasulullah SAW Abu Hurairah, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu, jika manusia mati terputus segala amalnya. Hadis riwayat terdapat dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 1631 ya. Jika manusia mati terputus segala amalnya, illa min thalatha, kecuali dari tiga. Illa min sadaqatin jariyah, dari sedekah jariyah, ilmin yuntafa'u, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan orang tua. Kita baca penjelasan sedikit. Yubayyinu an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu idza matal insan in qata'a anhu amaluhu. Nabi menjelaskan apabila manusia mati akan terputus segala amalnya kecuali tiga hal. Fala yasilu ilaihi ajrun wa thawabun min syai'in min amali, tidak akan sampai kepadanya pahala, ganjaran tatkala dia telah mati, amal-amalannya tidak akan sampai, illa kecuali tiga hal. Min thalathati asya, dari tiga sisi ini. Min thalatha, ay min thalathati asya, fa inna faidataha la tanqati anhu awwaluha as-sadaqah jariyah. Yang pertama dari tiga hal ini adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah, orang yang mati faedah akan mendapatkan faedah dari apa yang dia sedekahkan. Dari hartanya, dia memperoleh harta yang halal, kemudian disedekahkan, maka dia terus akan dapat ganjaran. Orang mati butuh ganjaran, butuh amal soleh, butuh mendapatkan terus ganjarannya bertambah, butuh seperti itu. Dan sedangkan dia tidak bisa sholat lagi, sedangkan dia orang mati tidak bisa lagi kembali ke dunia untuk berpuasa, membaca Al-Quran, berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak mampu lagi dia berbuat seperti itu. Yang dia lakukan adalah tatkala dia di dunia, dia harus banyak beramal soleh dengan uang 500 rupiah, 1.000 rupiah, 10.000 rupiah, 100.000 atau lebih, dengan niat ikhlas kepada Allah SWT, dengan niat memberikan sesuatu ini hanya untuk Allah SWT, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah,
Kami memberi makan kepada kalian adalah untuk mengharap wajah Allah. La nuridu minkum jaza. Kami tidak menginginkan balasan. Wala syukur, tidak pula ucapan terima kasih. La nuridu minkum jaza wala syukura. Dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedekah jariah. Wa yallati tajri naf'uha fayadumu ajruha. Sedekah yang manfaatnya terus mengalir dan pahalanya terus mengalir. Thaniha, yang kedua, ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, ai ba'da mauti, yang bermanfaat setelah kematiannya. Wa qayyada ilmal bin muntafa bihi, dan Rasul menyebutkan ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu disertai dengan penjelasan yang bermanfaat, li annal ilma ghairal muntafa bihi la yu'ta sahibuhu bihi ajran. Karena ilmu yang tidak bermanfaat tidak akan mendatangkan pahala bagi pelakunya, pemiliknya. Oleh karena itu, malah kita mengumpulkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu pertama tentunya adalah ilmu tauhid, ma'rifatullah, mengenal Allah. Kita belajar, kemudian kita sampaikan kepada istri kita, anak kita, ilmu tauhid, bagaimana mengesahkan Allah, bagaimana tidak mempersoalkan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu tentang ma'rifatullah. Kemudian ilmu ma'rifatun nabiyyi. Ma'rifatun nabiyyi, kita ilmu tentang ma'rifah, mengetahui nabinya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengetahui, mempelajari hadis-hadis Nabi, ya, menyebarkannya. Ilmu tentang Nabi, mengerti sabda-sabda Nabi, kita sebarkan, kita pelajari, kita belajar, lalu kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada istri kita, anak kita. Kemudian ma'rifatul Islam bil adillah, ilmu tentang Islam dengan dalil-dalilnya, tentang tata cara wudu, dalil-dalilnya tentang tata cara sholat, tentang tata cara ibadah-ibadah yang lainnya. Kita mengenal Islam dengan dalil, bukan dengan taklid, bukan hanya dengan ikutan kata orang, kata ini, kata fulan, bukan, namun bil adillah, dengan dalil. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai anak yang soleh, yang beriman kepada Allah, yang mendoakannya, anak yang soleh. Maka kesolehan kita, ketaatan kita kepada Allah menjadi orang yang soleh, ditunggu orang tua kita yang telah meninggal dunia. Lalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunilah kami bertobat kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah kami orang yang soleh. Kami bertobat kepada Engkau. Ampunilah dosa orang tua kami. Ampunilah, kasihilah kedua orang tua kami, dosa-dosa orang tua kami. Ampunilah ya Allah. Doa anak yang soleh. Kesolehan kita ditunggu oleh orang tua kita. Tatkala orang tua kita meninggal dunia, butuh dengan pahala, butuh dengan ganjaran. Sedangkan orang tua kita tidak lagi bisa sholat, tidak bisa lagi bisa ngaji, tidak bisa kembali ke dunia. Maka kesolehan kita berusaha menjadi manusia yang soleh atau soleha, lalu mendoakan keduanya. Saudaraku, 3 hal ini sudah kita punya. Sedekah jariah, apa yang kita sedekahkan kita? Apakah yang kita sedekahkan hari ini untuk pahala kita nanti tatkala kita mati? Atau ilmu yang bermanfaat, ilmu apa yang kita dapatkan pada hari ini? Kita nasihati kepada orang-orang yang kita, yaitu keluarga kita yang terdekat. Atau anak soleh, sudah kita punya anak soleh yang kita didik dengan cara Islami, sesuai dengan akidah Rasulullah SAW, sesuai dengan manhaj Rasulullah SAW, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Marilah kita berusaha meraih 3 hal di dunia ini. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, kita bersedekah. Ilmu yang bermanfaat kita sampaikan melalui media sosial, walaupun tidak ada yang mendengarkannya. Kita sampaikan, kita simpan di YouTube, kita simpan di Facebook, agar nanti kita setelah meninggal dunia, mereka dapat membacanya, kita dapat manfaat dari ilmu yang kita sampaikan. Kemudian juga anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Mari kita mohon kepada Allah agar menjadi anak soleh yang mendoakan kita.